Halo semuanya sahabat Nolipers dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Saya Mike, jadi kali ini saya akan merangkum sebuah anime dengan judul I Want to Eat Your Pancreas. Anime ini rilis pada tahun 2018 yang lalu. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Di awal film digambarkan seorang pria bernama Haruki Shiga. Shiga adalah seorang murid SMA. Ia adalah seorang hikomori yang selalu menghabiskan waktunya membaca buku. Maka dari itu, ia kini menjadi seorang pengurus perpustakaan. Pada saat itu, ia sedang berada di rumah sakit karena berbagai hal. Tiba-tiba dan bersengaja ia melihat sebuah buku yang terjatuh ke lantai. Shiga pun langsung mengambil buku itu, lalu membacanya. Ia pun terkejut setelah membaca buku itu, karena isinya adalah buku harian seorang pengidap penyakit pankreas. Selang beberapa saat, datanglah seorang gadis yang mengaku pemilik buku itu. Ia bernama Sakura. Ia pun menceritakan kisah sedih mengenai penyakitnya. Tapi dengan sangat cueknya, Shiga mengembalikan buku itu begitu saja dan langsung pergi keluar. Di tengah-tengah perjalanan pulang, Shiga kembali bertemu dengan gadis itu. Namun, Shiga sama sekali tak menghiraukannya. Gadis itu pun berlari menghampirinya dan kembali mencoba untuk berbicara. Di tengah-tengah perbincangannya, ia berkata bahwa Shiga harus merahasiakan mengenai penyakitnya kepada siapapun. Waktu pun berlalu begitu saja. Tanpa diduga, di saat ia bekerja di perpustakaan, ia melihat gadis itu lagi. Dan ternyata ia juga mendaftar sebagai pengurus perpustakaan. Obrolan demi obrolan pun tak terhindarkan. Meskipun pada awalnya Shiga tidak peduli dengan gadis itu, pada akhirnya Shiga pun mau diajak bicara. Sesaat setelah itu mereka pun pulang bersama. Di perjalanan pulang, mereka melihat seorang nenek-nenek yang sedang dimarahi oleh seorang pria. Pria ini marah-marah karena nenek tersebut telah mengotori celananya. Padahal sudah jelas bahwa pria itu yang salah karena menabrak si nenek tadi. Shiga pun langsung mengajak Sakura pergi agar tidak ikut campur. Tanpa diduga, Sakura pergi menghampiri pria tersebut dan memarahinya. Di saat pria itu lengah, Sakura pun menendangnya dan ia pun pergi bersama Shiga. Besoknya Shiga kembali ke sekolah seperti biasanya. Tapi ketika di sekolah, ternyata banyak yang gosipin dia karena ia berhubungan dengan Sakura. Perlu diketahui, Sakura adalah perempuan tercantik di kelas itu. Tapi seperti biasa, Shiga tak peduli dengan omongan orang lain. Karena pada dasarnya ia tak punya teman. Waktu pun terus berlalu. Sakura mengajak Shiga untuk pergi ke suatu tempat. Sempat menolak karena tak mau terus-terusan digosipkan, tapi akhirnya ia menerima tawaran Sakura. Sesampainya di tempat itu, Sakura bertanya kepada Shiga, apakah ia memiliki pacar atau teman? Shiga pun menjawab bahwa ia tak mungkin memilikinya, tapi mengenai teman, ia rasa akan menyenangkan jika memilikinya. Dan di lain sisi, Shiga selalu merasa bahwa dunia novel lebih baik daripada dunia nyata. Di tengah-tengah obrolan mereka, ternyata ada teman-teman Sakura yang melihat mereka berdua. Salah satu teman Sakura yaitu Kyokyo menghampirinya dan menanyakan hubungan Shiga dengan Sakura. Sakura pun menjawab bahwa ia hanya berteman baik dengan Shiga. Lalu Kyokyo pun pergi dengan raut wajah yang tidak puas. Perlu diketahui, Kyokyo adalah sahabat terbaik Sakura. Ia adalah orang yang sangat baik dan ia tak mau sahabatnya berhubungan dengan orang yang ia rasa kurang cocok. Sebelum mereka berdua pulang, Sakura mengatakan kepada Shiga bahwa suatu saat Shiga harus rukun dengan Kyokyo. Dan di saat pulang pun, Sakura menyuruh Shiga jangan selalu membaca buku dan dekatilah orang-orang. Sontak Shiga terkejut mendengar kata-kata Sakura tersebut. Waktu pun berlalu begitu cepat dan hari libur pun tiba. Sakura pun mengajak Shiga untuk berlibur. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat yang dituju. Tempat itu berbagai hal pun terjadi. Dan saat perjalanan pulang, Shiga pun berkata bahwa ia sangat senang bisa berliburan dengan Sakura. Sakura pun langsung terkejut dengan jawaban Shiga yang tak seperti biasanya. Beberapa hari setelah liburan, Shiga merasa hari-harinya sangat hambar. Tanpa ia sadari, benih-benih rindu pun mulai muncul.
dan ia selalu menunggu panggilan telepon dari Sakura. Liburan pun selesai. Shiga kembali ke sekolah dan seperti biasa ia mulai mengobrol dengan Sakura. Sakura mengajak Shiga untuk pergi ke rumahnya. Sempat menolak karena arah rumah mereka yang berlawanan. Pada akhirnya Shiga mau menerima ajakan Sakura. Singkat cerita, mereka sampai di tempat tinggal Sakura. Di awal digambarkan bahwa mereka sedang asyik bermain game sambil berbincang-bincang. Di tengah-tengah perbincangannya, Sakura bertanya kepada Shiga. Sakura berkata, "Kamu takkan menganggapku sebagai pacar, kan?" Mendengar kata-kata itu terlontar dari mulut Sakura, sontak membuat Tara terkejut, lalu menjawab tidak sambil memperlihatkan raut wajah yang sedih. Merasa tak menyangka dengan kata-kata yang dilontarkan Sakura, Shiga pun bergegas untuk pulang. Saat sebelum Shiga pulang, Sakura langsung memeluknya dari belakang. Ia mengatakan bahwa memeluk merupakan salah satu daftar keinginannya sebelum mati. Shiga pun langsung menjamkan mata. Dia mengira Sakura akan menciumnya, tapi sayang, itu semua hanyalah candaan semata bagi Sakura. Tak percaya akan hal itu, Shiga pun marah dan langsung menyerang Sakura. Sakura pun terkejut dan menangis. Mendengar tangisan Sakura, Shiga pun kembali tersadar dan bergegas untuk pergi.